masalah ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Mengingatkan sekali lagi tema kita pada pagi hari ini adalah puasa membuat tubuh kita jadi makin sehat. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silahkan. Oh Else. Oh, Kak Else. Silakan. Apa pertanyaannya? Prof, izin. Bunda, ini tentang anak Else, Bang. Dia kalau, kan tadi tuh profesor bilangnya balas dendam. Nah itu yang dia lakukan tuh, kalau buka, itu semua makanan tuh dibuka sama dia. Iya. Kalau lagi berbuka. Dibuka tapi nggak dimakan habis itu. Cuman ngambil. Mubazir kan, Bang. Gimana tuh Bunda? Langsung aja dibahas Baik, Bunda. kita bahas ya, Ya. Masya Allah. Bun. Bunda. Hati-hati. Ketika sedang berpuasa, dalam keadaan yang lapar, sudah barang tentu setan mudah masuk ke dalam jiwa kita untuk mengganggu. Itu enak, ini enak, sana enak, sini enak. Beli semuanya, nanti dimakan. Tapi kenyataannya ketika Allahu Akbar, pas kita melihat makanan, hanya 1-2 yang dimakan, sisanya mubazir. Oleh karena itu, kita menjalankan semua sesuai dengan tuntunan. Kenapa puasa ini sangat amalan yang sangat Allah cinta? Ternyata di balik hikmah dari berpuasa adalah kita merem diri kita. Kita mencoba menahan hawa nafsu kita. Kalau puasanya jalan, hawa nafsunya tidak bisa kita tahan, maka puasa kita akan tidak mendatangkan kemanfaatan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Kak Else, anaknya kan bisa dikasih tahu pelan-pelan. Oke, hari ini makan ini ya, besok baru beli yang itu. Besoknya lagi baru beli yang ini. Kenapa? Untuk melatih. Supaya bukan hanya puasa, tidak makan, tidak minum, tapi juga bisa mempuasakan hawa nafsu. Jangan sampai yang dikatakan oleh baginda Rasul. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kama qala Nabi SAW. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat pahala apa-apa. Dia cuma dapat lapar sama haus karena tidak bisa mempuasakan hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Nah, tentang balas dendam tadi, ini saya baru inget nih kenapa selama berpuasa saya nggak turun berat badannya, bahkan naik. Es batu itu ngaruh gak sih, Pak Prof? Es batu saya selalu minum es batu gitu loh. Ngaruh gak tuh sama metabolisme tubuh selama bulan puasa? Buka puasa es batu pakai apa aja? Jadi gini, sebenarnya itu ada hoax juga ya bahwa es batu itu bikin tambah gemuk, tambah kita jadi gemuk dan macam-macam. Tapi justru sebenarnya saya menyampaikan nih, biasanya pada minggu-minggu pertama, minggu kedua, problem pasien itu batal puasa tuh karena radang tenggorokan. Karena apa? Ini tadi nih, jadi bukanya dengan es batu. Karena kan kita tadi 14 jam kan saya bilang tadi kita nggak ada yang masuk nih, nggak ada cairan segala macam. Jadi kan kering, relatif kering ya. Nah, ketika lagi kering dihajar sama yang dingin-dingin, ini yang bisa mengiritasi. Akhir-akhirnya batuk, sakit tenggorokan. Jadi kita juga mesti berstrategi dalam berpuasa tadi. Nah, konsep itu jangan berlebihan sama tadi. Boleh nggak makan es? Boleh, tapi bukan tidak pada kesempatan pertama. Oh gitu iya. Pada saat buka minum air yang hangat misalnya. Habis dari situ. Habis makan dulu dikit nanti boleh silakan. Setelah ini udah basah silakan. Tapi kalau masih kering dihajar es ya akhirnya nanti jadi iritasi. Berarti semua terkait ya antara apa yang disampaikan Nabi sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat, ditambah lagi dengan apa yang disampaikan ilmiah oleh Prof. Ari. Masya Allah. Emang benar tubuh harus menjadi lebih sehat sebenarnya kalau dalam berpuasa ya. Betul. Dok, kalau sedikit aja dok, penyakit-penyakit yang sering timbul di bulan puasa itu apa dok kalau di tubuh? Ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia tidak bisa mengatur makannya di minggu pertama, itu sakit mahnya jadi kambuh. Tapi kalau dia bisa mengatur makan, sakit mahnya itu bisa sembuh. Justru makin sembuh ya? Jadi saya bilang orang-orang yang sakit mah ini akan sembuh kalau dia berpuasa. Bagaimana ceritanya? Karena orang sakit mah itu, kenapa dia sakit mah? Karena makannya nggak teratur. Saya ambil contoh misalnya nih, Bang Melki kalau sebelum puasa ya kan kadang-kadang mungkin waktunya lagi pas nih, bener sempat makan jam 7 pagi. Nah ini kebetulan mungkin karena terburu-buru ini pas mesti jadwal syuting akhirnya nggak sempat makan. Ketemu baru makan siang jam 12. Kemarin kita makannya 7 jam, hari ini jadi makan 12 jam.
Giliran mau makan malam, biasanya di rumah sama istri jam 7 misalnya. Ini jalanan macet karena hujan. Baru ketemu makan jam 10. Nah ini dia nih. Itu dia. Ketidakteraturan ini yang membuat lambung kita jadi sakit. Kalau berpuasa coba. Sahur Teratur buka nggak? puasa. Udah, Sahur buka pasti. puasa. Kita mau macet saya yakin lah. Mau macet bagaimanapun ketika maghrib pasti kita makan. minggir. Iya. Nggak mungkin nggak. Udah pasti. Masih mau nahan lagi. Tapi kalau kita nggak puasa, lagi nggak berpuasa, lagi macet, kita tetap usahain Ya. makan di rumah. Benar. Nah itu dia tadi keteraturan. Iya. Kemudian yang kedua lagi yang penting adalah tadi itu. Bahwa kita tadi pengendalian emosi kita. Karena sejatinya kalau kita ini sering marah-marah, itu asam lambung kita jadi naik. Asam lambung. Nah, stres, asam lambung jadi naik. Akhirnya jadi makanya itu saya bilang, buat orang yang sakit maka dia akan sembuh kalau dia berpuasanya benar. Sekali lagi benar loh. Iya, Kalau iya. model kayak tadi ini, kayaknya sih bisa kambuh ini mahnya. Karena pagi-pagi udah makan macam-macam. Terima kasih Profesor Ari. Wah bermanfaat sekali. Abis ini kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Assalamualaikum Bunda.